yang dibuat oleh Bu Ayu dan teman-teman secara konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Ini sebenarnya teman-teman rekan Jawa Bimbingan Konseling komunitas praktisi di SMP Negeri 34 Semarang yang saya hormati. Mari kita senantiasa mewujudkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan hidayahnya, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kewajiban sehari-hari sebagaimana ibu-ibu yang saya hormati, saya mohon maaf mengganggu waktu panjenengan semua yang mana harus berkegiatan masing-masing. Sementara di sini berkumpul dalam rangka ikut penyampaian atau diseminasi budaya positif, ya. Ini di pendidikan tinggi penggerak itu modul 1, 3, 4 modul penutup dan harus disosialisasikan atau sekali lagi saya terima kasih dan mohon maaf atas waktu yang saya beri. Kemudian saya kemarin sudah membagikan materi ini karena memang tidak saya cetak semua, sudah ada di file grup BK, sehingga nanti bisa sambil diikuti atau dipahami. Ibu-ibu yang saya hormati, jadi modul ini mengarahkan kita sebagai guru penggerak itu untuk menggerakkan yang namanya sekolah mulai menerapkan budaya positif. Budaya positif itu sebagai fondasi awal untuk merubah atau menanamkan nilai-nilai positif karakter murid. Di dalam budaya positif nanti ada beberapa hal yang diberikan lagi dan itu bisa diimplementasikan dalam sekolah kita. Tujuan yang ingin saya capai dalam penyampaian ini yakni pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah pembelajaran atau layanan jika pada khususnya itu berpusat kepada murid. Kita mengutamakan murid dengan apapun ya kita laksanakan dengan kepada. Nah, dalam pertanyaan pemantik, kira-kira pengalaman ibu-ibu semua setuju atau tidak setujukah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Tujuan yang paling mendasar adalah bagaimana budaya positif itu lahir benar-benar dari dalam diri murid, secara instinktif lahir dalam diri murid. Selanjutnya, disiplin positif itu dengan nilai-nilai kebaikan. Ini kita sebutkan ya, perubahan paradigma. Perubahan paradigma yang sekarang itu memang cenderung bergeser. Oh ternyata murid ini potensinya di sini, makanya seperti ini. Kemudian mungkin dulu kita berpikir bahwa perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, sehingga kita menghakimi, kita
memberikan punishment, memberikan sesuatu yang sifatnya oh kamu itu ini salah. Tetapi di teori kontrol pilihan di era modern ini semua perilaku memiliki tujuan. Kita diarahkan seperti itu. Sampai tadi dari kata anak terlambat, dia punya tujuan, punya alasan, tidak terus ternyata dari jatuh juga tidak. Dulu mungkin kita atau mungkin guru saya dulu kamu tahu tuh, pokoknya kamu terlambat atau mungkin apa. Di era sekarang itu memang mulai dijauhkan bahwa hukuman itu tidak, karena sifatnya sementara dan hanya akan memberikan istilahnya rasa dan namun pada suatu kondisi kita terkadang juga masih memerlukan itu, tapi bukan ukuran atau baik ibu-ibu. Materi yang sudah saya share bisa dilihat ya melalui HP atau Android masing-masing ya. Jadi kembali lagi ibu-ibu, apa yang dulu mungkin ditanamkan dalam pemikiran anak-anak atau murid itu menjadi stimulus respon itu sekarang kita rubah menjadi teori kontrol atau pilihan. Contohnya seperti itu tadi. Nah, selanjutnya ini adalah tabel disiplin positif. Ini bisa dilihat mulai dari Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kita menyadari itu. Kemudian kita juga ini yang penting 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol itu yang pertama, guru itu sebagai penghukum itu kita memposisikan kontrol kita sebagai penghukum. Misalnya ada anak terlambat, mungkin pas ibu-ibu piket terlambat, sepatunya tidak hitam juga, nah, itu tidak mau tahu, pokoknya kamu salah, ini kamu dihukum. Itu sebagai posisi kontrol. Kemudian pembuat rasa bersalah ya, bagaimana memposisikan anak ya mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Artinya ketika salah tidak terus dibunuh oleh orang lain atau namanya sudah tidak terjadi, dia kembali lagi dengan karakter yang berbeda. Dan restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mudanya dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang. Dalam restitusi ini tadi saya contohkan, misalnya kita tiba-tiba mendengar suara jam pecah atau kaca pecah dan kita datang, kita tanyakan apa yang terjadi, dan itu ada yang mengatakan Pak. Namun itu menjadi fondasi awal juga sebelum ke yang internal, maka disebut pembiasaan itu tadi. Seperti tadi pagi kita sekolah memprogramkan untuk upacara bendera atau hormat bendera itu ya, itu kan pembiasaan, motivasinya kan eksternal. Kalau tidak begitu kan nggak akan hormat bendera atau cinta tanah airnya mungkin kurang. Tetapi lama-lama harapannya adalah menjadi motivasi yang internal gitu ya, contohnya itu ya. Kemudian menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi tidak hanya melulu kita memberikan suatu perintah ke murid kita, tetapi bagaimana kita juga memerintah diri sendiri kita. Nah, misalnya kita tetap semangat untuk mengajar, itu kan juga perintah ke diri kita. Misalnya kita tetap semangat untuk melayani, yang membantu orang lain, bermanfaat dan lain sebagainya. Misalnya perilaku melompat pagar itu kan kalau dulu sudah persepsinya langsung itu salah gimana, tapi dia solusinya dari murid itu sendiri, arahnya sama. Namun di era sekarang supaya bisa diterapkan oleh semua guru, maka dibahasakan atau disebut restitusi. Nah sekarang
Ini juga sudah ada badan. Misalnya, nah apa yang harus kamu lakukan berarti dalam hal ini? Itu kan tawaran, bukan dipaksa. Wes, pokoknya jamnya ganti, pokoknya ocone ganti misalnya. Kan itu bersifat paksaan. Tapi bagaimana kita menanamkan nilai-nilai kolaborasi itu, kemudian ada tawaran. Restitusi juga menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik, fokus pada karakter bukan tindakan, fokus pada solusi. Jadi ketika ada suatu permasalahan, tidak masalahnya tidak. Kemudian yang ke-9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Tadi ketika murid salah, dia terus tidak mengalami perundungan yang berlebihan, yang salah, yang pecah kejam, sehingga dia takut untuk bergaul dengan teman-temannya. Tapi kita kuatkan. Yo, namanya manusia pernah salah, manusia pernah salah. Nah sekarang bagaimana memperbaiki kesalahan? Ya, dia bisa kembali ke kelompoknya dengan baik lah. Mulai dari kasih sayang dan rasa terima. Kita menciptakan suasana itu dalam kelas, murid merasa memperoleh kasih sayang dan diterima. Kita menstabilkan dulu, oh iya, anak tidak gamang, anak tidak takut, dia menyadari bahwa oh iya saya salah. Setiap anak melakukan. Ya, terima kasih Pak Isan. Saat ini Pak Isan sudah menyampaikan materi tentang budaya positif. Saya lebih paham untuk lebih mengalah, menjadikan hal yang negatif. Anak melakukan kesalahan, kita arahkan anak itu menyadari kesalahan yang dan dia akan melakukan hal-hal yang positif sesuai dengan kesalahan itu dengan arah kesadaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mukhlasin dengan adanya apa ini? Diseminasi nggih, dengan judul atau mengenai budaya positif. Saya sebagai guru BK yang selalu menghadapi tingkah laku anak-anak dalam berbagai macam karakter, dengan adanya budaya positif ini alhamdulillah bisa mengarahkan atau memantapkan saya dalam membimbing anak-anak untuk khususnya dalam menyelesaikan masalah mereka dengan kesepakatan atau keyakinan dari mereka sendiri untuk memperbaiki diri sendiri atas kesalahan yang mereka lakukan. Itu kira-kira Pak Mukhlasin. Jadi terima kasih. Berpihak kepada murid dalam hal melakukan pelayanan, pembimbingan dan konseling. Dan secara makro atau lebih luasnya ya biasanya 34 bisa disampaikan ke teman-teman yang lain. Dan kali mungkin ada teman yang bukannya atau apa tidak. Mungkin kurang lebih dari saya itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.